bahwa undang-undang mengenai jaminan sosial menjalankan program sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Sumber dana program PEN terdiri dari belanja negara antara lain untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan, penempatan dana untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi, penjaminan untuk kredit modal kerja, penyertaan modal negara untuk BUMN yang permodalannya terdampak, dan penugasan khusus dan investasi pemerintah untuk modal kerja. Pemerintah telah menganggarkan total biaya penanganan COVID-19 dalam pemulihan ekonomi nasional sebesar 695,20 triliun yang dialokasikan untuk 6 sektor, di mana total realisasi hingga minggu pertama Agustus sebesar 151,25 triliun sudah dilaksanakan atau 21,8% dari pagu program pemulihan ekonomi nasional. Lebih rinci, realisasi di sektor kesehatan 7,1 triliun rupiah, sektor perlindungan sosial 86,5 triliun, sektor kementerian lembaga dan Pemda 8,6 triliun, sektor dukungan UMKM 32,5 triliun, dan sektor insentif usaha sudah mencapai 16,6 triliun. Sementara sektor pembiayaan korporasi masih belum terdapat realisasi. Dari 695 untuk program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, DIPA sudah dikeluarkan 313. Anggaran yang tidak perlu pakai DIPA 155,9, ini dalam bentuk berbagai insentif pajak, dan masih ada yang belum didipakan sebanyak 226. Ya, pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Luki Alfirman. Pak Luki. Ya. Ini kalau kita bicara soal program PEN, anggarannya sebetulnya memang sudah tersedia, bahkan sudah di breakdown gitu. Tapi kalau kita bicara soal pertumbuhan yang minus di Q2, sebetulnya yang paling berkontribusi besar itu bagian mananya? Apakah konsumsinya kah? Atau mungkin ekspornya kah, atau investasi, atau yang mana sebetulnya Pak Luki? Memang pas kemarin itu, kalau kita lihat struktur ekonomi kita, memang paling besar itu mungkin sekitar 57%, 56% itu datangnya dari konsumsi rumah tangga. Kemudian sekitar 32% itu datang dari PMTB atau investasi. Nah, memang itu pas kemarin itu kita minus 5,32 itu kalau konsumsi rumah tangganya minus, pastilah secara matematis juga itu yang akan menarik ke bawah angka minusnya secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita di Q2. Nah, jadi kalau kita lihat juga ini kan memang dampak dari ya kita melakukan social distancing atau PSBB itu. Yeah. Nah, jadi bagaimana juga aktivitas perekonomian menurun, misalnya orang nggak pergi lagi, nggak boleh nongkrong, nggak boleh ke kafe, itu kan pasti menurun. Tapi harus kita bedah lagi nih. Kita tahu misalnya tadi dari segi konsumsi rumah tangga itu minusnya itu sampai 5,51 minusnya itu. Itu kan angka yang cukup besar. Nah, cuma kita lihat minus 5,51 itu, kalau kita makan minuman selain restoran, itu minusnya sangat kecil. Oke, karena gimana punya orang kan butuh makan. Yeah. Tapi kalau kita bicara tentang di situ ada pakaian misalnya, itu masuk konsumsi rumah tangga juga, itu minusnya jauh lebih besar karena mungkin orang juga menunda untuk pembelian pakaian, sepatu itu bukan jadi kebutuhan utama. Di dalam komponen konsumsi rumah tangga ini juga ada namanya tadi konsumsi makanan tapi yang di restoran hotel, itu masih juga konsumsi rumah tangga kita kelompoknya. Nah, itu minusnya jauh lebih besar, sudah 2 digit, minus 16%. Demikian juga namanya transportasi. Nah, jadi kalau kita lihat memang konsumsi rumah tangga, bagaimana juga kita manusia butuh makan minuman itu minus, tapi sangat kecil minusnya.
Tapi kalau kita lihat komponen yang lain, tadi disampaikan soal sepatu, pakaian, apalagi makanan minuman untuk yang non rumah tangga, kita bicara tentang restoran dan hotel, itu minusnya itu jauh lebih besar. Itu yang menarik turun ke bawah, minusnya menjadi minus 5,51 untuk konsumsi rumah tangga. Okay. Nah, PNBP atau investasi itu minusnya minus 8,6%. Nah, ini juga sama bahwa yang pasti yang terdampak akibat adanya perlambatan pembangunan infrastruktur, penanaman modal, orang investasi di perusahaan untuk membeli mesin misalnya, itu kan akhirnya dalam kondisi seperti ini orang lebih banyak wait and see, menunggu dulu. Makanya tadi kalau kita lihat laju pertumbuhannya PMTB atau investasi itu, komponen itu minusnya sampai minus 8,6% di Q2 kemarin. Oke, untuk Q3 ini proyeksinya akan seperti apa, Pak? Nah, Q3 masih kita tadi saya sampaikan, kita masih sangat tergantung dari bagaimana penanganan COVID ini. Kalau insya Allah kita masih bisa disiplin, kemudian jadi kita pemerintah nggak perlu lagi melakukan pengetatan lagi, kan sekarang sudah melakukan relaksasi nih khususnya di Jakarta, sudah mulai melakukan relaksasi PSBB. Tapi kan kita terus ini kita pantau terus supaya tidak terjadi lagi adanya ledakan atau second wave. Nah itu yang kita harapkan kalau itu kita bisa jaga aktivitas ekonomi kita mulai bergerak lagi, PSBB relaksasi, tapi dengan catatan kita semua rakyat, masyarakat, kita semua harus disiplin dengan protokol kesehatan. Itu yang diharapkan bisa menggerakkan, membangkitkan perekonomian. Nah dengan berbagai macam tadi stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kombinasi dua, kita memberikan stimulus dalam bentuk tadi soal belanja, dari sisi insentif pajak, jaminan, itu berbagai macam instrumen yang kita pakai, tapi juga masyarakat juga tetap disiplin. Nah itu yang bisa menggerakkan ekonomi. Jadi kalau kita lihat angka Q3, Q4-nya, kita harapkan ya mungkin konsumsi rumah tangga masih minus misalnya, tapi nggak akan sedalam Q2 yang sampai minus 5,5%. Okay. Konsumsi pemerintah itu jadi harapan, itu jadi drivernya saat ini. Jadi meskipun kecil, tapi diharapkan bisa positif karena tadi inilah bentuk stimulus pemerintah. Jadi komponen konsumsi pemerintah itu diharapkan bisa harusnya positif di Q3, Q4. Nah untuk yang investasi PMTB ceritanya masih sama juga dengan konsumsi, akan tetap mungkin di zona minus, tapi nggak akan sedalam di Q2 karena kita harapkan tadi aktivitas pembangunan tadi termasuk infrastruktur sudah mulai bisa berjalan lagi meskipun belum secepat masa sebelum COVID. Oke, apakah tren perbaikannya itu sudah mulai terlihat, Pak Luki? Jadi kalau kita lihat data Juni misalnya itu sangat menarik. Contohnya konsumsi listrik. Konsumsi listrik itu di bulan April, Mei itu negatif. Termasuk total konsumsi listrik, termasuk juga untuk bisnis, untuk industri. Nah, di bulan Juni itu konsumsi listrik sudah positif. Totalnya, termasuk juga industri, bisnis itu sudah mulai positif. Itu salah satu indikator. Kita punya namanya PMI. Itu adalah satu indeks untuk mengukur aktivitas industri manufaktur. Itu kalau di bawah 50 itu namanya kontraksi. Nah, sama juga itu dulu kita minus sampai 28, tapi sekarang sudah membaik minus 40, masih di bawah 50, tapi sudah membaik. Okay. Kita ada survei oleh BPS, oleh BI namanya indeks keyakinan konsumen. Itu pun sudah mulai ada perbaikan. Jadi kalau kita lihat beberapa leading indicators, kita sebutnya leading indicators, itu sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Nah, harapan kita ini sifatnya adalah berkelanjutan, bukan sifatnya sesaat. Kita harapnya ini lebih sustain. Baik, Pak Luki, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.